Selamat sore teman-teman yang ada di rumah. Saat ini kita akan ibadah pemuda remaja, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita pun. Terima kasih Bapak Juru Surga, terima kasih. Pada sore hari ini kami akan beribadah pemuda remaja ya Tuhan. Engkau sertai sepanjang ibadah kami ya Bapak, mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya ya Tuhan. Kami siap untuk memulainya hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang padamu Tuhan, ucap syukur kalau kami pada saat sore hari ini Tuhan dapat bersama-sama memanjatkan pujian kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sudah memberikan puji-pujian kami di hadapan-Mu, kiranya apa yang kami berikan ini Tuhan dapat berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau yang memakai hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, kiranya firman yang disampaikan dapat tertanam di hati kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, terlebih Tuhan kami juga siap untuk melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami perlaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jumpa lagi pemuda remaja Jatisrono. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Membangun Impian Bersama Yesus. Pengkhotbah 3 ayat 11 bagian A. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sebelum kita mengupas ayat ini lebih jauh, mari kita bersama-sama mempelajari tentang kata impian. Impian adalah sikap mendambakan sesuatu yang mengacu pada satu kesuksesan dari apa yang kita cita-citakan atau kita harapkan. Pemuda remaja Jatisrono, saya yakin semua kita punya impian baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Contoh, impian untuk hidup sekarang ini, saya di kemudian hari punya impian menjadi seorang pilot. Yang lain mungkin berkata, saya di kemudian hari punya impian menjadi seorang guru atau dosen. Yang lain lagi mungkin berkata, saya punya impian di kemudian hari ingin menjadi seorang konsultan dan lain-lain. Banyak sekali sesuai dengan apa yang menjadi keinginan saudara. Kemudian contoh impian untuk hidup yang akan datang adalah kita semua pasti rindu untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dan saya yakin setiap kita sudah ada di dalam ketebusan Tuhan. Kita semua sudah dimerdekakan dari dosa, kita sudah menjadi hamba kebenaran, dan kita sudah menjadi orang-orang yang diselamatkan. Tetapi saat Tuhan memberi kesempatan kita untuk hidup, maka kita harus mentaati firman yang mengatakan, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ketika kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, maka saat kita sampai di garis akhir, kita didapati iman kita tetap ada dan saat itulah kita boleh menerima hidup yang kekal. Filipi 2 ayat 12 bagian A. Pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam ayat pokok kita, Pengkhotbah 3 ayat 11a. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kata indah pada waktunya menunjuk pada waktu yang akan datang. Ini berbicara tentang impian. Impian itu tidak langsung kita dapat, tetapi masih ada kurun waktu untuk kita menunggu sampai waktu itu tiba. Jadi ada sesuatu yang harus dikandung sampai tercapai apa yang kita impikan. Kemudian selanjutnya dikatakan kata segala sesuatu. Kata segala ini berarti lebih dari satu atau lengkap. Dengan kata lain, Allah punya banyak cara untuk menggenapi janjinya hingga benar-benar terwujud apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, indah pada waktunya, atau suasana yang indah itu akan kita dapatkan. Nah, pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita, sikap apa yang harus kita kembangkan agar kita tetap fokus membangun impian kita bersama dengan Tuhan. Saya akan bahas satu saja, yaitu berserah pada Tuhan. Amsal 16 ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Artinya, apa saja yang kita buat, termasuk membangun impian kita, serahkan kepada Tuhan atau libatkan Allah dalam membangun impian kita, maka janji Allah akan menjadi bagian kita. Di dalam kita berserah,
ada makna yang cukup dalam, ada beberapa hal. Pertama, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka ada ucapan syukur yang harus kita kerjakan sementara kita menjalani hidup ini. Ketika kita bersyukur, maka di sana ada sukacita. Walaupun kadangkala Tuhan izinkan ada masa sulit, tetapi kita dapat bersyukur dan melewati dengan sukacita, karena sukacita karena Tuhan itu adalah perlindungan kita. Di dalam Nehemia 8 ayat 11 bagian yang terakhir. Sukacita dari Tuhan itu merupakan perlindungan, sehingga kita tetap dapat melewati hari-hari kita dengan baik. Kemudian yang kedua, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka ada penundukan diri pada kehendak Allah. Artinya, apapun yang terjadi, kita tetap harus taat kepada pimpinan dan tuntunan Tuhan sampai waktu itu tiba. Kemudian yang ketiga, ketika kita berserah kepada Tuhan, ada keyakinan bagi kita akan janji Tuhan. Salah satunya adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, semua itu disediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Pemuda remaja Jatisrono yang dikasihi Tuhan, mari kita membangun impian kita bersama dengan Tuhan, dengan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan kita yakin bahwa janji Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya akan menjadi bagian kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dengan membawa impian kami bersama dengan Engkau, sehingga pada waktunya Tuhan menggenapi janjinya, Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.